考古文明中水晶人这段经历。推算下次开启时间时，他在删除我手表内的信息。Halo guys, selamat bertemu kembali di Akur Channel. Saat ini Mimin akan membagikan kembali alur cerita Swallow Star episode 719 sampai 720 atau episode 745 sampai 746 dan tak bosan-bosannya, Mimin ingin memohon maaf yang sebesar-besarnya untuk adegan dalam video dengan alur cerita akan sangat berbeda. Baiklah, tidak usah basa-basi berlama-lama, selanjutnya kita langsung saja ke ceritanya. Pada episode sebelumnya, diceritakan ras manusia sudah melakukan penyambutan untuk menghadapi tantangan dari 3 ras yang bersatu untuk menyerang ras manusia. Ketika ketiga ras yang bersatu sudah berada berhadap-hadapan dengan ras manusia. Dan pertempuran pun akan segera dimulai. Sosok-sosok yang tampak seperti Rikitti bergegas keluar dari bentuk oval. Ada 10.081 dari mereka, dan mereka berada di atas di kapal makam. Semuanya tingginya sekitar 10.000 km, memiliki 8 lengan dan 2 kaki, dan terbuat dari logam. Mereka semua memiliki kepang di kepala mereka. Master Bapa marah. Master Peng Gong terkejut dan mengirimkan suaranya ke Luo Feng. Dia memiliki 10.081 robot di pasukan robotnya. Berdasarkan informasi kami, ia hanya menggunakan 9.000 robot paling banyak, ketika ia bertualang di Samudra Semesta. Luo Feng mentransmisikan suaranya. Sederhana, ini sangat berbahaya di Samudra Semesta, dan penguasa tertinggi alam semesta lainnya sulit dihadapi. Dia mungkin kehilangan beberapa robotnya jika dia terlibat perkelahian. Masing-masing dari mereka setidaknya sama berharganya dengan harta karun sejati yang biasa, sehingga Master Bapa tidak akan pernah menggunakan mereka semua seperti ini. Namun, di alam semesta yang asli, kekuatan level 6 tingkat atas adalah kekuatan maksimum yang diizinkan, jadi ia tidak perlu khawatir kehilangan robot. Tentu saja, dia akan menggunakan semuanya. Luo Feng menatap robot yang terbang ke arah mereka. Kedua tim jauh dari satu sama lain, jadi bahkan jika mereka terbang dengan kecepatan rendah, itu akan membutuhkan waktu lama bagi mereka untuk tiba. Robot-robotnya, Master Bapa pasti mengikuti teknik kelompok dari jenis mesin dari peradaban kuno, pikir Luo Feng. Dia mendapatkan warisan dari Sungai Duandong, dan dia telah membaca banyak informasi tentang itu. Dia tahu banyak tentang tipe mesin. Dibandingkan dengan jenis mesin dari peradaban kuno, keterampilan Master Bapa itu primitif. Master Bapa tidak bisa membuat mesin yang kuat, jadi dia hanya bisa menggunakan jumlah besar untuk menebusnya. Jenis mesin memiliki karakteristik replikasi, sehingga mereka dapat mengikuti teknik kelompok. Namun, makhluk tertinggi sejati dapat membuat jenis mesin yang berharga seperti kapal makam atau bahkan Universebot. Ini adalah barang berharga yang merupakan entitas tunggal tetapi sangat kuat. Itu primitif, dan makhluk-makhluk tertinggi dari peradaban kuno dapat dengan mudah memusnahkan mereka, pikir Luo Feng. Di Samudra Semesta, terutama di alam semesta asli, aku tidak bisa melakukan apapun untuk itu. Master Bapa adalah bentuk kehidupan yang cerdas dan dapat sepenuhnya memanfaatkan teknik kelompok. Dia bisa langsung tahu bahwa 10.081 robot itu menggunakan bahan berharga, setidaknya bahan yang digunakan untuk harta sejati. Tidak ada robot yang harganya mahal. Mereka kecil tetapi bisa tumbuh atau menyusut di bawah kekuatan sakti seperti kapal makam dan harta sejati lainnya. Semua dari mereka digabungkan, bagaimanapun, sama dengan harta sejati yang tertinggi. Mereka tidak bisa dihancurkan. Adapun menelan mereka menggunakan menara bintang atau menara penjara hitam, itu juga tidak akan berhasil. Di bawah kuasa Master Bapa, 10.081 robot itu akan bertindak sebagai satu, mereka bisa dengan mudah mengabaikan kekuatan menelan. Jika mereka bisa dengan mudah ditelan, Master Bapa akan kehilangan banyak robot saat bertualang di Samudra Semesta. Mari kita memasuki alam semesta yang gelap, ucap Luo Feng yang mentransmisikan suaranya. Oke, jawab Master Peng Gong, dan Master Kegelapan menerima informasinya. Kapal makam dan menara penjara hitam mencapai kecepatan cahaya, dan memasuki alam semesta yang gelap. Aku tahu mereka akan berada di alam semesta yang gelap.
Ucap leluhur iblis kejut meraung. Pergilah ke alam semesta yang gelap. Akhirnya, suara itu bisa menyebar. Alam semesta yang gelap. Para master tertinggi di alam semesta semuanya bisa 10 kali, atau bahkan ratusan kali lebih cepat dari kecepatan cahaya, jadi itu akan menguntungkan untuk melawan mereka di alam semesta asli. Tim manusia tidak memiliki penguasa tertinggi semesta, jadi mereka memilih untuk memasuki alam semesta yang gelap, dan setelah memasuki alam semesta yang gelap, mereka dapat memilih untuk kembali ke alam semesta yang asli. Kemudian, tim robot muncul kurang dari 1 detik, setelah Luo Feng dan Master Peng Gong memasuki alam semesta yang gelap. Setiap robot meraung, dan membakar kekuatan sakti mendorong mereka, dengan cara yang sama Luo Feng akan menggerakkan senjata kekuatan spiritual. Master Bapa menggunakan fitur tiruannya, karena ia adalah satu-satunya penguasa tertinggi yang mampu melakukan itu. Kemampuan multitaskingnya adalah yang terbaik di samudera semesta. Kehidupan tidak alami, seperti Babata, memiliki kemampuan perhitungan puncak bahkan ketika mereka lemah. Setelah menjadi abadi, kemampuan perhitungannya melampaui semua pejuang yang abadi. Adapun Master Bapa, bahkan 1/100 dari kemampuan mengendalikannya lebih baik daripada master tertinggi alam semesta lainnya. 10.081 robot dengan cepat dibagi menjadi 2 tim dan diarahkan kepada Luo Feng dan Master Peng Gong. 5.000 robot memukul Luo Feng pada waktu yang hampir bersamaan. Semua akurat, dan kekuatannya dikombinasikan sempurna. Bahkan Luo Feng tidak berani mencoba menolaknya secara langsung. Meskipun dia mengenakan armor pemusnahan Dewa Iblis Gila, tubuhnya yang sakti adalah 100 kali lebih lemah dari Master Semesta tingkat atas. Pertahankan, Luo Feng menggunakan pedang bayangan darah untuk memblokirnya, dan pedangnya menjadi sangat besar, menghalangi serangan. Hancurkan, Master Peng Gong meraung dan melambai tombak Yanjun. Mereka tertabrak pada saat yang sama, dan kapal makam didorong sedikit ke belakang. Tombak Yanjun dari Peng Gong memperpanjang dan membentuk armor yang sekuat armor pemusnahan iblis gila. Master Peng Gong juga adalah master semesta dengan 10.000 kali tingkat gen kehidupan, jadi dia lebih baik dalam pertahanan daripada Luo Feng. Meskipun kuat, ini bukan tidak terduga, Master Peng Gong mengirimkan suaranya ke Luo Feng. Luo Feng dan Master Peng Gong seharusnya bangkit, kembali jika serangan itu berada di tingkat 6 tingkat atas. Luo Feng mengirimkan suaranya sebagai balasan. Itu tidak kuat, mungkin hanya ketika semua robot menyerang, barulah mereka dapat mencapai tingkat 6 teratas. Itulah penindasan dari alam semesta yang asli. Jika dia dapat sepenuhnya memanfaatkan setiap robot, penindasan dari alam semesta yang asli akan menjadi sia-sia. Teknik kelompok memiliki kekuatan yang terbatas, kata Master Peng Gong, lega. Kekuatan robot-robot itu mengecewakan Master Bapa. Jika ini adalah samudera semesta, bahkan penguasa tertinggi alam semesta biasa tidak akan berani menerima serangan itu secara langsung. Pikiran sialan alam semesta asli. Ini menekan kekuatan setiap robot yang aku miliki. Aku akan mencoba menjabarkannya. Berdasarkan rencana awal, Master Bapa sudah tahu kekuatan maksimum yang bisa dia capai, jadi dia akan berurusan dengan Master Kegelapan dan Master Peng Gong dulu. Namun, Master Kegelapan bersembunyi di menara penjara hitam, jadi dia terpaksa melawan Luo Feng dan Master Peng Gong terlebih dahulu. Meskipun aku tidak bisa menekan mereka, aku masih bisa menjebak mereka. Master Bapa memandang ke kejauhan. Tentara robot menyapu Luo Feng dan Master Peng Gong. Robot-robot mulai berputar-putar di sekitar Luo Feng dan Master Peng Gong seperti jaring laba-laba. Robot sialan, Master Peng Gong meraung. Dia menebas daerah di sekitarnya dengan tombak Yanjun. Pergi, Luo Feng melambaikan pedang bayangan darahnya, dan semua robot memantul. Namun, hanya sedikit dari mereka yang terpental dibandingkan dengan keseluruhannya. Mereka terus menyerang Luo Feng dan Master Peng Gong, yang terjebak oleh robot dan tidak bisa keluar. Sudah waktunya untuk membunuh mereka. Iblis kejut, iblis mimpi, dan permaisuri, waspadalah dengan menara penjara hitam itu. Beritahu Master Semesta lain untuk menyerang Luo Feng dan Master Peng Gong. Baik, jika kita bisa membunuh Luo Feng atau Peng Gong, kita akan memiliki peluang yang jauh lebih tinggi untuk menang. Tiba-tiba, jurang besar muncul dari istana permaisuri, dan banyak penguasa semesta dari ras serangga dan ras lain berdiri di pembukaan. Oval hitam juga retak, dan Master Semesta muncul. Menyerang. Seketika itu juga, semua 112 penguasa semesta mulai menunjukkan kekuatan mereka.
Beberapa dari mereka membawa banyak yang abadi, jadi ada lebih dari 120 dari mereka. Harta sejati, serangan ilusi, serangan jiwa, dan serangan material semuanya digunakan. Master alam semesta dari ras serangga dan ras automaton juga memanggil sekelompok besar robot. Kedua ras juga menggunakan teknik kelompok. Kekuatannya begitu kuat sehingga semua orang senang, bahkan leluhur iblis kejut, leluhur iblis mimpi, Master Bapa, dan permaisuri serangga. Alam semesta asli tidak pernah melihat begitu banyak master semesta menyerang pada saat yang sama. Tidak, teriak Luo Feng. Kami dalam masalah. Master Peng Gong juga berteriak. Luo Feng mengirimkan suaranya ke Master Kegelapan. Cepat, tolong bantu. Kemudian menara penjara hitam mengambang, dan sebuah jurang raksasa muncul di bawahnya, dan makhluk-makhluk besar juga muncul. Ada 91 master semesta dan lebih dari 100 tubuh sakti. Mereka sudah merasakan ada sesuatu yang salah ketika mereka melihat Luo Feng dan Master Peng Gong terjebak, tetapi mereka tidak mengharapkan musuh untuk menyerang pada saat yang sama. Menyerang, serang Master Semesta dari Istana Permaisuri. Kata Master Kegelapan, mentransmisikan suaranya. Para penguasa semesta semua bergerak menuju Istana Ratu. Kedua kelompok itu jauh dari satu sama lain di alam semesta yang asli. Namun, mereka dekat di alam semesta yang gelap. Master alam semesta dari aliansi pasukan bersatu menyerang mereka sekaligus, dan mereka tiba di lokasi Luo Feng. Luo Feng dan Master Peng Gong dibuatnya menjadi ngeri. Master Peng Gong mentransmisikan suaranya. Luo Feng, kita tidak bisa menolaknya. Kalau begitu jangan lakukan itu. Luo Feng melambaikan tangannya. Kapal makam muncul di depan Luo Feng dan Master Peng Gong, menghalangi semua serangan. Serangan terus menghantam perahu, namun beberapa serangan jiwa dan serangan ilusi masih terjadi di sekitar kapal dan memukul Luo Feng dan Master Peng Gong. Armor pemusnahan Dewa Iblis Gila dapat melemahkan serangan, dan aku memiliki harta sejati jiwa puncak untuk melindungi jiwaku, namun aku masih merasa terbebani bahkan dengan kekuatan tekadku. Ini hebat, dan itu hanya bagian dari serangan gabungan. Sebagian besar serangan diblokir oleh kapal makam. Jika mereka memukul aku secara langsung. Semakin Luo Feng memikirkannya, semakin takutnya dia. 10 master semesta digabungkan dapat membentuk kekuatan di tingkat 6 tingkat teratas. 1 tambah 1 lebih besar dari 2. Master alam semesta tingkat 6 tingkat atas 10 kali lebih kuat dari penguasa alam semesta tingkat 5 tingkat atas. Namun, ketika beberapa master alam semesta yang kuat bertarung bersama, kekuatannya akan mencapai level 6 tingkat teratas. Dan ketika lebih dari 100 master semesta bertarung bersama, itu akan jauh lebih kuat daripada level 7, bahkan mendekati level 8. Luo Feng dan Master Peng Gong tidak berani menolaknya, bahkan dengan pedang bayangan darah dan tombak Yanjun. Semua serangan terkonsentrasi dan menghantam kapal makam. Gelombang kejut saja lebih kuat dari tingkat 6 tingkat atas. Luo Feng mentransmisikan suaranya. Silahkan masuk. Pintu terbuka ke sisi mereka. Luo Feng memikirkannya ketika dia merilis kapal makam. Kemudian, Luo Feng dan Peng Gong masuk. Di dalam kapal makam, Luo Feng dan Master Peng Gong tinggal di istana. Pandangan mereka tidak terhalang oleh kapal makam. Mereka melihat penguasa alam semesta dari aliansi menyerang lagi dan lagi. Namun, Master Semesta yang keluar dari menara penjara hitam juga melakukan serangan pada tingkat yang sama. Serangan menghancurkan melanda istana kaisar, dan penguasa alam semesta. Meskipun istana permaisuri adalah istana harta karun sejati yang tertinggi, Master Semesta berdiri di luar pintu setiap kali mereka bertarung. Kalau tidak, mereka mungkin akan diserang. Master Bapa mentransmisikan suaranya. Tolak, serahkan padaku. Seketika itu juga seekor ular perak segera tumbuh setinggi 10 miliar kilometer. Para penguasa semesta dari aliansi kekuatan bersatu cukup dekat satu sama lain, di alam semesta asli dan hampir saling menyentuh di alam semesta yang gelap. Leluhur iblis mimpi sepenuhnya menutupi istana permaisuri, Master Bapa, dan iblis leluhur, ular perak menutupi segalanya. Senjata harta karun sejati dan serangan energi semuanya mengenai ular perak. Leluhur iblis mimpi berguling dan menekan istana permaisuri dan Master Bapa. Mereka semua memantul dan benar-benar menghilang. Hebat, seru Master Peng Gong di kapal makam. Dia berani. Luo Feng memuji leluhur iblis mimpi. Tim manusia memiliki lebih dari 100 serangan Master Semesta pada saat yang sama. Bahkan Master Bapa, permaisuri serangga, dan leluhur iblis kejut tidak berani menolak.
Hanya leluhur iblis mimpi, dengan baju besi harta karunnya yang tertinggi, berani menolaknya. Namun, leluhur iblis mimpi hanya mampu menunjukkan kekuatan tingkat atas 6, jadi dia tidak memiliki banyak kekuatan pertahanan dan memantul. Namun, Luo Feng dan Master Peng Gong mengerti bahwa meskipun dia ditahan, dengan baju besi harta karun tertinggi dan tubuh sakti, bahkan penguasa tertinggi alam semesta di samudra semesta tidak bisa melukainya, apalagi serangan dari Master Semesta. Menyerang, menyerang, menyerang. Para penguasa semesta dari aliansi pasukan bersatu, semuanya menyerang menara penjara hitam dengan leluhur iblis mimpi melindungi mereka. Master Semesta dari tim manusia juga mulai menyerang. Para Master Semesta dari kedua tim mulai saling bertarung. Menelan, Istana Permaisuri mengerahkan kekuatan menelan, berusaha untuk menyedot Master Semesta dari ras manusia serta menara penjara hitam. Untungnya, semua 100 Master Alam Semesta yang digabungkan mampu melawannya. Namun, mereka masih berhati-hati, karena mereka juga perlu menahan serangan dari Master Semesta dari aliansi pasukan bersatu. Jika mereka tidak bisa menahan serangan, mereka mungkin akan tersedot. Menelan, Master Kegelapan juga mengendalikan menara penjara hitam. Jurang itu memberikan kekuatan menelan yang tak tertandingi, mencoba menyedot Master-Master Semesta di sekitar Istana Permaisuri, dan Istana Permaisuri itu sendiri. Saat ini ada dua istana harta karun sejati tertinggi, menara penjara hitam versus Istana Ratu. Dan mereka berdua mencoba menelan yang lain. Namun, kecuali perbedaan dalam kekuasaan antara dua istana harta karun sejati tertinggi, akan hampir mustahil bagi satu untuk menelan yang lain. Bahkan jika ada perbedaan yang signifikan antara dua harta karun sejati tertinggi, para pengguna perlu menampilkan perbedaan itu. Menara penjara hitam dikuasai oleh Master Kegelapan, dan Istana Permaisuri dikendalikan oleh Permaisuri Serangga. Keduanya berada di tingkat pertama, jadi tidak ada yang bisa melakukan apapun untuk yang lain. Ledakan dari dua jenis istana harta karun sejati tertinggi, menara penjara hitam dan istana permaisuri, melepaskan kekuatan gravitasi yang menakutkan. Dua kubu penguasa alam semesta menjadi benar-benar liar dengan kekerasan. Kedua belah pihak jatuh ke pertarungan yang terus-menerus. Kekuatan gabungan dari tiga ras memiliki total 112 Master Semesta. Menambahkan pada tubuh-tubuh lain dari penguasa semesta tertentu, jumlah total tubuh sakti dalam kekuatan itu melebihi 120 orang. Adapun Kemp manusia, dengan jumlah awal 92 Master Semesta sudah termasuk Master Kegelapan, setelah menambahkan pada tubuh lain dari Master Semesta tertentu, jumlah total mereka melebihi 100. Dengan begitu banyak penguasa semesta berkumpul di tempat yang sama, dan serangan yang tak terhitung jumlahnya terjadi pada saat yang sama, tingkat energi terus berubah dan berkembang. Kekuatan serangan dari kedua belah pihak hampir di tingkat 8, dan penguasa tertinggi alam semesta hanya bisa mengeksekusi mereka di tingkat ke-6 sebagai puncak, yang berarti bahwa saat mereka dihantam oleh serangan, mereka mungkin terlempar jauh oleh dampak tersebut. Bunuh kelompok iblis, serangga, dan ras automaton. Aku belum pernah bertarung langsung dengan Master Semesta dari klan serangga sebelumnya, namun sekarang, begitu banyak Master Semesta menyerang bersama. Ini hanya memuaskan. Banyak penguasa alam semesta sangat bersemangat. Semua dibakar dengan semangat. Ketika lebih dari 100 tubuh sakti melaksanakan teknik mereka pada saat yang sama, ledakan energi membentuk domain energi seluas 1 juta kilometer di sekitar mereka. Itu seperti ketika para penguasa tertinggi alam semesta membakar kekuatan sakti mereka untuk membuat kekuatan sakti mereka bangkit. Energi yang dihasilkan bisa mengeluarkan kerajaan emas dan lautan salju di dalam area kecil di sekitarnya. Belum lagi kekuatan gabungan lebih dari 100 Master Semesta. Melawan mereka yang menyerang seperti orang gila. Tetapi ketika mereka masuk ke domain energi ini, energi mereka dikonsumsi dengan tajam. Terlepas dari jenis teknik apa serangan kekuatan sakti tersebut, serangan jiwa, atau serangan ilusi, semua serangan itu secara kolektif habis pada saat mereka mencapai wilayah energi, bahkan sebelum apapun dapat mencapai Master Semesta ini. Terlalu kuat, ketika begitu banyak dari kita penguasa semesta bergabung, kita menjadi sangat kuat. Bahkan makhluk tertinggi semesta tidak akan ada artinya bagi kita. Bahkan harta sejati tingkat atas, ketika dihadapkan dengan serangan gabungan kita, kemungkinan besar akan hancur berkeping-keping. Tentu saja, itu akan hancur. Sebelumnya, beberapa orang bodoh konyol dari kekuatan gabungan dari 3 ras, mengirim pukulan melintasi ruang kosong dengan pedangnya, dan pedang harta karun sejati tingkat atas dihancurkan menjadi bubuk dan debu segera.
Kepuasan, Master Alam Semesta dari kedua kubu membunuh sesuka hati. Bagaimanapun, mereka adalah penguasa alam semesta. Kapan mereka akan mendapatkan kesempatan untuk mengalami ledakan kekuatan yang begitu kuat? Bahkan penguasa tertinggi semesta tidak bisa mengalahkan mereka. Ini adalah eksekusi serangan dengan kekuatan yang hebat, dan, memang, itu memberi mereka kepuasan tertinggi. Kedua belah pihak mengeluarkan semua teknik serangan mereka. Kekuatan serangan tertentu, setelah dieksekusi, kehancuran oleh domain energi di sekitarnya, ketika penguasa alam semesta berjuang melalui semuanya, sementara melawan serangan musuh mereka. Beberapa yang lain dapat mengisi melalui domain energi di sekitarnya untuk mencapai perkumpulan musuh mereka, namun kekuatan mereka akhirnya habis saat memasuki domain energi musuh. Jumlah tubuh sakti di dalam camp manusia mungkin lebih dari 100, tetapi jumlah ini masih lebih kecil dari kekuatan gabungan dari 3 ras. Mereka harus lebih fokus pada pertahanan, dan lebih sedikit pada serangan. Jika mereka setidaknya bisa membangun pertahanan yang kuat, mereka bisa memblokir serangan. Maka semuanya harus bekerja dengan baik. Kekuatan gabungan serangan kita, kata Master Bapa dari perlombaan otomat melalui transmisi suara, pasti telah menakuti Luo Feng dan Master Peng Gong untuk bersembunyi di kapal makam. Karena mereka tidak keluar, kita akan mengubah arah dan menargetkan serangan kita pada kelompok penguasa semesta itu. Iblis kejut, iblis mimpi, permaisuri, kita akan melakukan serangan bersama-sama, untuk membantu Master Semesta menguasai kekuatan kita. Baiklah, dengan menggabungkan kekuatan kita berempat, kekuatan serangan kita pasti akan mampu melampaui tingkat ke-8, dan melampaui tingkat ini. Kami akan menunggu kesempatan untuk membunuh Master-Master semesta itu. Perang ini, kita akan bertarung untuk menang. 4 penguasa tertinggi semesta mengambil keputusan secara instan. Di tengah ruang kosong di alam semesta yang gelap, ada ribuan robot otomat. Mereka telah mengelilingi kapal makam tetapi tidak mampu melakukan apapun terhadapnya. Merasa jengkel, seluruh pasukan robot tidak bisa diganggu lagi. Mereka meraung keras dengan mulut terbuka lebar. Saat itulah garis cahaya pertama dalam bentuk busur meludah ke udara. Tak lama setelah itu, ribuan garis cahaya berbentuk busur mulai muncul dan bergabung satu sama lain. Akhirnya, penggabungan pun diselesaikan, untuk membentuk lengkungan cahaya yang tajam. Kemudian, lengkungan cahaya tersebut menyapu dan menuju menara penjara hitam. Pergi, raung leluhur iblis kejut, dengan bentuk binatang buas dengan cangkang bergerigi. Gambar berbentuk kerucut muncul, dan berubah menjadi badai gelap. Kemudian itu berlari menuju menara penjara hitam segera. Manusia, leluhur iblis mimpi mengeluarkan teriakannya, dan menembakkan bayangan berwarna cian dari mulut kepala ular raksasa itu. Dan ketika itu juga, di bawah serangan kerumunan besar Master Semesta, sejumlah besar cahaya keemasan yang menyilaukan, tiba-tiba terlihat dari Istana Ratu. Pada saat itu, keempat Master tertinggi semesta menyerang pada saat yang sama. Setiap Master tertinggi alam semesta setara dengan 10 Master semesta, jadi dengan 4 Master tertinggi semesta menyerang pada saat yang sama, kekuatan yang bisa dieksekusi oleh 120 tubuh sakti langsung melonjak ke 160 tubuh sakti. Setelah menggabungkan serangan oleh 4 Master tertinggi, tingkat energi sekali lagi mengalami perubahan untuk sepenuhnya melampaui tingkat energi tingkat 8. Serangan tak berujung sedang berlangsung. Domain energi camp manusia langsung ditekan hingga hanya 1/10 dari wilayah pengaruhnya sebelumnya. Serangan kekerasan dari pasukan gabungan dari 3 ras bahkan bisa mencegah serangan oleh penguasa semesta dari camp manusia dan melonjak keluar dari domain energi mereka. Yang bisa dilakukan oleh penguasa alam semesta dari camp manusia adalah serbuan, melawan serangan, dan membela diri. Terlalu kuat, tidak dapat memblokir. Jika ini berlangsung terus-menerus, pasti akan ada masalah. Setelah domain energi yang kita pertahankan memiliki cacat, satu titik lemah itu akan menyebabkan seluruh badai serangan kekerasan, menyapu jalan masuknya. Kemudian kita terikat untuk melihat penguasa alam semesta kita dimusnahkan. Ini tidak bisa berlanjut. Seluruh camp manusia dalam keadaan panik, semuanya dalam keadaan sibuk dan juga bergerak secara pontang-panting. Dalam menghadapi serangan luar biasa seperti itu, 100 tubuh sakti dipaksa untuk melawan serangan kuat yang setara dengan 160 tubuh sakti. Semakin besar makhluk yang ada, semakin banyak kekuatan yang akan terus meningkat secara progresif. Sehingga perbedaan kekuatan antara kedua belah pihak, sekarang dapat diperkirakan 2 atau 3 kali lipat.
Camp manusia mempersiapkan diri untuk bertahan selama mungkin. Di bawah tekanan seperti itu, bahkan jika tidak ada titik lemah, konsumsi tubuh sakti kita sendiri akan menjadi kehancuran kita. Jika kita kehilangan 50% dari tubuh kita yang sakti, kekuatan kita hanya akan tersisa 10%. Mengikuti konsumsi tubuh sakti kita, kekuatan tempur kita akan berkurang secara progresif. Juga, di sisi lain, kekuatan gabungan dari 3 ras memiliki bantuan dari 4 penguasa tertinggi. Dalam hal konsumsi, tidak peduli berapa lama perang ini berlangsung, 4 penguasa tertinggi dapat dengan mudah mempertahankan setidaknya tingkat ke-6 sebagai tingkat tertinggi kekuatan tempur. Manusia bukan orang bodoh. Bagaimanapun, mereka bisa menjadi master semesta. Mereka semua tahu mereka dalam situasi berbahaya. Sementara itu di dalam kapal makam, Luo Feng dan Master Peng Gong baru saja menyaksikan baku hantam antara master-master semesta dari kedua kubu. Mereka meratapi pengamatan mereka ketika mereka melihat 4 penguasa tertinggi bergabung dalam pertempuran. Luo Feng, Peng Gong, jika kalian berdua masih tidak akan masuk ke lapangan, segalanya akan serba salah segera. Master Kegelapan mengirimkan pesan suara dengan nada kasar. Peng Gong mengirimkan balasannya ke Master Kegelapan. Baku hantam ini baru saja dimulai. Kami belum dibutuhkan di sana. Sampai sekarang, pertempuran hanya berlangsung untuk sementara waktu. Tubuh sakti dari Master Semesta kita seharusnya hampir tidak dikonsumsi sama sekali. Jangan mengutarakan omong kosong. Master Kegelapan sangat cemas. Kenapa kamu tidak datang ke sini dan mencobanya sendiri? Kekuatan serangan mereka terlalu kuat. Saat kita kehilangan pertahanan, aku khawatir kita akan mulai melihat kehancuran dari Master Semesta kita. Jika kita berlama-lama, mengikuti konsumsi tubuh sakti yang terus-menerus, kemampuan kita untuk melawan secara bertahap akan melemah. Luo Feng, kapan kamu berniat melakukan serangan balik? Luo Feng mengerutkan kening dan meneriakkan keputusannya segera. Peng Gong, mari kita bawa harta sejati kita bersama. Baiklah, kata Peng Gong. Dia menyipit, tetapi melalui sepasang celah, matanya berkedip karena kegilaan. Tiba-tiba, kecepatan kapal makam meroket dengan tajam. Kemudian, tanpa basa-basi lagi, ia berlari ke kejauhan, bergerak menuju camp kekuatan gabungan dari 3 ras. Kapal makam sangat perkasa sehingga robot otomat itu bahkan tidak berani menghalangi jalannya. Saat itu datang ke arah mereka, bahkan Master Bapa dari ras otomat, yang sebelumnya begitu sombong, segera menghentikan serangan pasukan robotnya. Master Bapa dari ras otomat mengirimkan perintahnya. Iblis kejut, iblis mimpi, permaisuri, kalian semua terus menyerang Master Semesta Manusia dari camp manusia. Untuk Luo Feng dan Peng Gong ini, serahkan itu semua kepadaku. Baiklah, otomaton, kamu harus memblokir keduanya. Waspadalah terhadap Luo Feng, ia telah menerima warisan jantung Sungai Duandong. Siapa tahu, dia mungkin memiliki beberapa harta aneh lainnya. Master Bapa ras otomat mengirimkan jawabannya. Jangan khawatir, aku tidak pernah mengecewakan penjaga aku sebelumnya. Ribuan robot otomat terlihat berkeliaran di sekitar kapal makam. Ketika kecepatan kapal makam melonjak dari 100 kali kecepatan cahaya menjadi beberapa ratus kali kecepatan cahaya, robot-robot itu juga melakukan hal yang sama. Ketika seluruh kapal makam akan bertabrakan dengan bola hitam itu, kapal makam menghilang ke udara. Luo Feng dan Peng Gong muncul di udara. Membunuh. Saat mereka muncul, keduanya mengeksekusi serangan mereka pada saat yang sama. Saat itu Luo Feng memegang pedang bayangan darah, dan pedangnya menjadi sangat besar. Dari puluhan ribu kilometer panjangnya, pedang itu dengan cepat meluas hingga setidaknya 100 juta kilometer. Tepi yang tajam tumbuh sangat besar, sementara pegangannya tetap dengan ukuran yang sama seperti sebelumnya. Pedang bayangan darah raksasa ini tidak bisa diganggu dengan robot otomat sama sekali. Sebagai gantinya, ia meretas dengan membunuh di duo yang terdiri dari leluhur iblis kejut dan leluhur iblis mimpi. Permaisuri klan serangga, kamu harus menerima satu batang juga. Tombak Yan Jun juga berkembang pesat dalam cengkeraman Master Peng Gong, yang dengan kejam mendorongnya jauh ke kejauhan di istana permaisuri. Dengan retasan dan dorongan, keduanya tidak memperhatikan robot automaton, dan sebaliknya mengarahkan semua serangan mereka ke leluhur iblis kejut, leluhur iblis mimpi, dan istana permaisuri. Leluhur iblis kejut, leluhur iblis mimpi, dan permaisuri klan serangga adalah makhluk yang luar biasa hebat. Tentu saja, mengingat status mereka, mereka akan dengan jelas menyadari bahwa
Faktor kritis yang menentukan pihak yang menang dalam perang ini tidak lain adalah kelompok penguasa semesta dari setiap kekuatan. Jadi mereka tidak menghiraukan serangan Luo Feng dan Master Peng Gong dan terus mencurahkan kekuatan individu mereka, mengarahkan serangan berulang kali pada Master Semesta Manusia di dalam menara penjara hitam. Tetapi untuk pedang bayangan darah meretas ke tubuh leluhur iblis kejut dan leluhur iblis mimpi. Gagasan tentang jenis serangan tingkat atas tingkat 6 yang melukai master tertinggi semesta adalah lelucon. Serangan semacam itu, paling banyak, dapat menjatuhkan kedua master tertinggi alam semesta ini dari jarak dekat. Jangan repot-repot dengan dua manusia itu, kata leluhur iblis kejut, mengirimkan pesan suara. Automaton, mereka memiliki kapal makam. Itu sebabnya mereka bisa menerobos masuk. Tidak ada cara kamu dapat mencoba untuk menghalangi mereka, karena itu yang terjadi, kamu mungkin juga mengabaikan keduanya. Serangan ke-6, itu tidak akan bisa melukai kita sama sekali. Kita hanya perlu fokus menyerang kelompok master semesta itu. Permaisuri klan serangga juga mengirimkan pesan suaranya. Benar, master semesta dari perkumpulan manusia sudah mulai bingung. Saat celah muncul, master semesta mereka terikat untuk menghadapi pemusnahan, setelah itu, jumlah kematian di pihak mereka akan meningkat. Kita harus memenangkan perang ini. Baiklah, master bapak dari klan Automaton juga memutuskan bahwa dia seharusnya tidak lagi dapat diganggu dengan Luo Feng dan Peng Gong. Ini langsung menyebabkan Luo Feng dan Master Peng Gong menjadi cemas dan marah, tetapi tidak ada yang bisa mereka lakukan. Lagi pula, alam semesta primal mungkin bisa menekan kekuatan serangan dari para penguasa tertinggi ini. Itu tidak mampu menekan kemampuan pertahanan mereka. Master Kegelapan mengirimkan pesan suara lain karena khawatir. Luo Feng, Peng Gong, saat ini, sebagian besar tubuh sakti alam semesta kita pada dasarnya lebih dari 95%. Tetapi jika situasi ini berlanjut, konsumsi tubuh sakti mereka akan meningkat di luar kendali. Dan sekarang, hanya memasang pertahanan saja, akan melelahkan mereka. Master Peng Gong juga mengirimkan pesan suara. Luo Feng dan aku juga cemas. Tetapi 4 master tertinggi terlalu waspada. Bahkan ketika mereka memiliki keuntungan yang begitu besar atas kita, tidak ada niat sedikit pun untuk meninggalkan master semesta kita sendirian. Sekarang, kita perlu melakukan serangan balik, hampir tidak mungkin jika kita bermaksud untuk menangkap semua penguasa semesta dari kedua sisi dalam satu gerakan. Sudah sangat sulit mencoba untuk menangkap master semesta dari satu sisi, belum lagi dari dua sisi. Luo Feng bingung. Master alam semesta di dalam perkumpulan kekuatan gabungan, dari 3 ras dibagi menjadi 3 tempat. Istana Permaisuri memiliki 80, kapal milik iblis memiliki 16, dan bola hitam master bapa dari ras Automaton memiliki 16. Meskipun Luo Feng dan kawan-kawan tidak dapat menentukan angka yang akurat, makhluk-makhluk besar itu berdiri di tempat-tempat yang mudah diamati, seperti tepi lubang-lubang atau tepi pintu kabin, jadi mungkin untuk membuat perkiraan kasar jumlah mereka adalah sebuah angka. Luo Feng pada awalnya berniat untuk memusnahkan semua penguasa alam semesta, dari kekuatan yang berlawanan yang dilindungi oleh kedua leluhur iblis, dan master bapa dari ras otomat. Tapi sekarang, melalui gigi yang terkatup, Luo Feng mengirimkan pesan suaranya. Aku tidak peduli lagi. Jika ini terus berlanjut, kita tidak hanya tidak akan menang, tetapi kita bahkan mungkin menderita kekalahan telak. Serangan balik, di ruang alam semesta yang gelap. Sementara tim manusia dan aliansi pasukan bersatu bertempur, makhluk besar menyaksikan dari kejauhan. Makhluk bertopi ungu berdiri di ruang, dan dia melihat medan perang melalui ruang dan waktu di depannya. Aku tidak percaya ada lebih dari 100 master semesta, dan mereka sekuat ini. Tampaknya aku perlu belajar dari kamu, Master Aliansi Wilayah Utara, dan menjadi Master Aliansi. Setidaknya aku akan memiliki sekelompok penguasa semesta untuk diperintahkan. 10 miliar kilometer jauhnya dari makhluk bertudung ungu, seorang tetua dengan janggut putih berkata, apakah kamu ingin menjadi pemimpin aliansi, Si Hua? Lalu aku akan memberimu aliansi wilayah utara. Pemimpin Pulau Si Hua mentransmisikan suaranya ke semua makhluk besar di sekitarnya. Kamu sangat dermawan, bukan? Tapi aku tidak akan mengambil apa yang kamu miliki. Semuanya, menurut kamu apa hasilnya? Aku pikir aliansi pasukan bersatu akan menang. Bahkan Dewa Leluhur pun berpikir aliansi akan menang. Lalu aku akan memihak aliansi pasukan bersatu juga.
Sulit dikatakan, Luo Feng mendapat warisan dari Sungai Duandong, dan tim manusia memiliki dua harta karun sejati tertinggi. Siapa yang tahu apakah mereka memiliki lebih banyak harta sejati atau tidak? Bagaimana menurutmu, Dewa Binatang Buas Tua? Aku pikir aliansi pasukan bersatu akan menang. Aku pikir kamu memiliki hubungan yang baik dengan ras manusia, Dewa Binatang Buas Tua. Ucap seseorang yang berteriak. Makhluk raksasa mengalir. Umat manusia itu tidak bisa menahannya lagi, namun kamu tidak melakukan apapun untuk membantu. Kamu sangat licik. Aku benci itu. Apa yang ingin kamu lakukan? Melawan aku. Apakah kamu pikir aku takut padamu? Dewa Binatang Buas Tua, Zhou, mengapa kalian berdua berkelahi? Itu tidak ada hubungannya denganmu, iblis ilusi. Aku hanya membenci Dewa Binatang Tua ini. Diam saja dan tonton dulu. Tamu gunung duduk benar, kita hanya melihat saja. Ini adalah perang yang sangat penting. Warisan dari Sungai Duandong sangat menarik. Para master tertinggi semesta telah datang ke sini baik oleh tubuh asli mereka, atau avatar mereka. Mereka semua dapat merasakan ruang dan waktu, dan mereka dapat merasakan area yang sangat luas. Ketika aliansi pasukan bersatu muncul di wilayah manusia, mereka segera merasakannya. Namun, mereka semua menontonnya dari kejauhan, karena mereka tidak ingin ikut campur. Selain dari para penguasa tertinggi itu, beberapa penguasa alam semesta juga datang, seperti Raja Penjara. Namun, mereka relatif lebih rendah dan tidak berhak untuk bergabung dalam percakapan, di antara para penguasa tertinggi semesta. Sesuatu telah terjadi. Tunggu, umat manusia membalik meja. Para master tertinggi dan master semesta yang menyaksikan pertarungan semua senang. Sin kemudian berpindah ke alam semesta yang gelap, di medan perang pada kedua tim. Serangan balik, perintah Luo Feng. Serangan balik, serangan balik, serangan balik. Terdengar suara master kegelapan di telinga semua penguasa alam semesta, di bawah menara penjara hitam. Mereka semua bersemangat, mereka hanya tahu ada 3 rencana serangan balik. Namun, mereka tidak tahu detailnya. Untuk apa nilainya? Mereka tahu bahwa umat manusia memiliki kartu as, dan sudah waktunya bagi mereka untuk menunjukkannya sekarang. Keinginan mereka untuk bertarung tiba-tiba turun. Bahkan mereka yang kesulitan mempertahankan diri pun berusaha terlihat stabil. Waktu untuk melakukan serangan balik. Waktu untuk melakukan serangan balik. Mereka semua berusaha yang terbaik untuk mempertahankan diri. Pada saat yang sama, mereka juga memperhatikan bagaimana situasi berubah. Di daerah di depan Luo Feng dan Master Peng Gong, saat ini berdiri leluhur iblis mimpi, leluhur iblis kejut, dan Master Bapa. Mereka tidak mungkin peduli tentang Luo Feng. Kapal makam. Luo Feng melambaikan tangannya, dan kapal makam muncul. Segera melotot dan berdiri di depan aliansi pasukan bersatu. Namun, aliansi pasukan bersatu mengabaikan kapal, karena mereka tahu bahwa itu tidak akan membahayakan mereka. Tiba-tiba, bola kristal melayang di pintu menonjol. Itu mencapai diameter 10 juta kilometer, menguatkan seluruh pintu. Lingkaran cahaya pada bola kristal terkonsentrasi pada satu titik, seperti murid yang menyempit. Murid itu mengarah tepat ke Istana Permaisuri. Bola kristal itu memiliki diameter 10 juta kilometer, namun bulatannya hanya berdiameter 100.000 kilometer. Kekuatan mental yang kuat bergerak dalam garis lurus, menebas langit dan meroket menuju Tuan Semesta di samping jurang Istana Ratu. Kekuatan mental bergerak seperti pilar cahaya, jadi itu hanya bisa mempengaruhi sekitar 10 Master Semesta. Luo Feng tidak ingin menyerang 80 Master Semesta itu sekaligus, karena anak buahnya dapat mempertahankan kekuatan maksimumnya dalam diameter 100.000 kilometer. Namun, jika terus menyerang, area yang dicakup akan besar, dan kekuatannya akan lebih lemah. 100.000 kilometer adalah area terbaik. Seketika itu juga, seorang master alam semesta yang menjulang dari ras otomatisasi menggeram dan terjatuh, gemetar. Tidak, kemudian diikuti oleh beberapa master semesta yang dirinya terjatuh. Beberapa berbaring, dan beberapa jatuh, kehilangan kesadaran. Kejutan pikiran dari mata dewa kuno terlalu kuat, dan di dalam alam semesta yang gelap, mereka tidak jauh satu sama lain dalam hal kedekatan. Selain itu, Luo Feng telah menempatkan mata dewa kuno di dekat Istana Ratu dengan sengaja, sehingga bisa menggunakan kekuatan maksimumnya. Mata dewa kuno berputar perlahan, dan menyapu ke berbagai arah. Setiap kali diputar, itu dapat mempengaruhi sekitar 10 master semesta. Kemudian itu berubah sedikit,
dan itu mempengaruhi 10 master semesta lainnya. Padahal itu adalah putaran sederhana. Namun badai kekuatan mental berputar di sekitarnya, dan mempengaruhi semua master semesta di bawah Istana Ratu. Meskipun kejutan pikiran diarahkan menjauh dari master-master semesta untuk waktu yang singkat, itu akan memakan waktu lama bagi mereka untuk pulih. Itu adalah lingkaran yang fatal. Sebagian dari makhluk-makhluk besar dari ras serangga, ras iblis, dan ras otomat adalah di antara 80 master semesta. Namun, kebanyakan dari mereka adalah ras tambahan. Selain itu, mereka telah belajar dari pengalaman mereka sebelumnya, dan telah meninggalkan beberapa master semesta yang memiliki kesempatan terbaik, untuk menjadi master tertinggi semesta di miniatur alam semesta mereka. Jika mereka adalah level 5 tingkat teratas yang seperti master terlarang, mereka bisa menolaknya, karena pikiran mereka telah mencapai tingkat master tertinggi semesta. Namun, hanya 3 dari 80 master semesta yang memiliki pikiran yang berada pada tingkat master tertinggi semesta. Adapun yang lainnya, mereka entah merendahkan atau mengetuk tak sadarkan diri. Ini adalah bencana bagi aliansi ras yang bersatu. Tiba-tiba, mereka telah kehilangan 77 master semesta, dan hanya ada tersisa 35 master semesta yang menyerang tim manusia, bahkan mereka semua gabungan tidak bisa mencapai level 7. Aliansi ras bersatu memiliki 4 master tertinggi semesta, sehingga mereka memiliki total 40 master semesta. Yang berarti mata Dewa Kuno telah menghilangkan setengah kekuatan pertarungan dari seluruh aliansi, dari lebih 160 penguasa semesta menjadi sekitar 80 master semesta. Dan umat manusia memiliki lebih dari 100 master semesta saat ini. Kemudian, Luo Feng dan Peng Gong master keduanya melakukan teknik mereka. Bilah cahaya dan bayangan batang menyapu istana kaisar. Tim manusia dapat memiliki kekuatan dari kombinasi 120 badan agung alam semesta, termasuk Luo Feng dan Master Peng Gong, yang kekuatannya berada di level 6 tingkat teratas. Akhirnya, Master Semesta tim manusia memecahkan domain energi, dan memulai serangan balik yang sebenarnya. Dan, adegan ini pun mengakhiri pertemuan kita saat ini. Terima kasih kepada semua, yang telah menyimak sampai dengan akhir video kali ini, dan juga Mimin ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya, kepada semua yang sudah subscribe Akur Channel, semoga semuanya dimudahkan rezekinya, dan dilancarkan segala urusannya, juga disehatkan selalu setiap saat, dan terhindar dari segala penyakit, amin. Sampai ketemu di episode selanjutnya ya guys, terima kasih.